Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hanya kepada Allah lah kita senantiasa bersyukur dan hanya kepada baginda Nabi Muhammad kita senantiasa bersalawat. Perkenalkan, nama kami Nurman, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Palopo dengan NIM 241520005. Di video kali ini kami akan membahas tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Indonesia, negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, berdiri teguh satu bangsa dengan semangat persatuan yang tak tergoyahkan. Inilah Indonesia, rumah lebih dari 270 juta jiwa yang hidup dalam keberagaman. Di tengah-tengah perbedaan itulah kita memiliki sesuatu yang menyatukan, yaitu identitas nasional. Identitas nasional bukan sekedar simbol, tapi cerminan jati diri bangsa. Ia hidup dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan, dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, dalam Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Identitas nasional berasal dari dua kata, identitas, identity, dan nasional, national. Secara makna harfiah hurufnya, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Adapun nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Maka, identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan orang lain. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, sejarah. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai simbol kebesaran Nusantara sebelum Indonesia menjadi negara modern. Yang kedua, kebudayaan. Identitas budaya yang mencakup akal budi, peradaban, dan pengetahuan dengan Pancasila sebagai nilai bersama. Yang ketiga, suku bangsa. Keanekaragaman etnis yang bukan hanya warisan alamiah, tetapi juga budaya hidup bersama yang perlu dijaga. Yang keempat, agama. Pluralitas agama yang dijamin oleh konstitusi dan dianggap sebagai rahmat yang harus disyukuri. Dan yang terakhir dari unsur identitas nasional, bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan simbol identitas nasional. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional ada dua, yaitu faktor objektif dan kedua adalah faktor subjektif. Faktor objektif yang pertama adalah faktor geografis. Letak wilayah seperti Kepulauan Indonesia membuat masyarakatnya memiliki rasa senasib sebagai suatu bangsa meskipun berbeda-beda pulau. Yang kedua, faktor ekologis. Lingkungan alam memengaruhi cara hidup, mata pencarian, dan budaya masyarakat yang kemudian menjadi ciri khas negara. Yang ketiga, faktor demografis. Jumlah dan keberagaman penduduk merupakan identitas nasional sebagai bangsa yang majemuk tetapi tetap satu. Yang kedua itu tentang faktor subjektif. Faktornya yang pertama adalah faktor historis. Pengalaman sejarah bersama seperti penjajahan dan perjuangan kemerdekaan membentuk semangat nasionalisme dan persatuan. Yang kedua itu sosial. Interaksi dan solidaritas sosial antar kelompok masyarakat memperkuat rasa kebangsaan. Yang ketiga, faktor politik. Sistem pemerintahan yang disepakati bersama misalnya demokrasi Pancasila menjadi bagian dari jati diri bangsa. Yang terakhir itu kebudayaan, bahasa, adat, seni, dan tradisional lokal yang diakui sebagai bagian dari warisan nasional membentuk identitas khas
suatu negara. Menurut Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, identitas nasional dapat terbentuk melalui 4 faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu faktor primer. Faktor ini berkaitan tentang identitas dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir, seperti suku bangsa, agama, bahasa ibu, dan budaya lokal. Yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor ini mencakup elemen-elemen yang mendorong seseorang atau kelompok untuk membentuk identitas nasional, seperti semangat nasionalisme, pendidikan kewarganegaraan, media massa dan teknologi komunikasi, gerakan politik atau sosial yang memperkuat kesadaran nasional. Faktor penarik. Faktor ini adalah hal-hal yang menarik masyarakat untuk merasa menjadi bagian dari bangsa. Misalnya, simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, prestasi nasional, olahraga, sains, dan budaya, kebijakan pemerintah yang adil dan merata, dan keteladanan tokoh-tokoh nasional. Yang keempat itu faktor reaktif. Faktor ini muncul sebagai reaksi terhadap tekanan ancaman atau diskriminasi dari luar, seperti penjajahan, diskriminasi etnis atau agama, dominasi budaya asing. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like and share. Sampai berjumpa lagi. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.